Tu veux juste... Putain les gars, vous êtes... Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul The Prey. Film ini berkisah tentang seorang napi yang nekat kabur dari penjara untuk menyelamatkan anaknya yang diculik oleh seorang penjahat psikopat yang sangat kejam. Di saat yang sama ia akan melancarkan balas dendam atas kematian istrinya yang dibunuh secara tragis, serta mengambil kembali uang hasil rampokan miliknya yang telah dicuri oleh psikopat tersebut. Bagaimana keseruan alur cerita filmnya? Langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang napi bernama Frank. Diketahui kalau Frank dipenjara selama 8 tahun karena sebuah kasus perampokan. Hari itu Frank didatangi oleh seorang napi bernama Nofri yang merupakan partner Frank dalam perampokan tersebut. Nofri bertanya kepada Frank di mana uang hasil rampokan itu ia simpan. Akan tetapi Frank yang tidak percaya dengan siapapun memilih untuk merahasiakannya. Frank satu sel dengan seorang napi bernama Maurel yang dipenjara karena dituduh memperkaos gadis di bawah umur. Karena kasus tersebut Maurel seringkali dibully, bukan hanya oleh para napi, tetapi juga si penjara tersebut. Namun sampai saat ini Maurel masih menyangkal perbuatannya dan bersikeras berkata kalau dirinya hanyalah korban fitnah. Di malam harinya, Frank tak sengaja menemukan buku harian Maurel. Setelah membaca isinya, Frank tambah kasihan dengannya, dan ia sangat yakin kalau Maurel tidak bersalah. Di malam harinya, si sipir sengaja membuka pintu sel Maurel dan Frank, lalu membiarkan 3 orang napi mafia Rusia masuk ke dalam untuk membuli Maurel. Mafia itu lalu menyuruh Frank keluar dari sel. Namun kali ini Frank sudah tidak tahan melihat Maurel diperlakukan seperti itu. Lalu ia memutuskan turun tangan untuk membelanya. Tak lama sipir datang dan melerai perkelahian tersebut. Keesokan harinya Frank dijenguk oleh istrinya yang bernama Lisa. Lisa mengeluh kalau keuangannya mulai menipis akibat biaya pengobatan sang anak. Lisa lantas mendesak Frank untuk mengatakan di mana uang itu ia simpan. Tetapi Frank meminta Lisa untuk bersabar, karena 2 bulan lagi ia akan bebas. Ternyata putri Frank juga ikut menjenguk. Diketahui kalau putrinya mengalami suatu penyakit yang membuatnya kesulitan berbicara. Suatu malam para napi sedang menikmati pertunjukan musik. Lalu tiba-tiba Frank diancam oleh Nofri dan anak buahnya agar ia segera memberitahu di mana uang itu ia simpan. Bahkan Nofri mengancam akan menyuruh anak buahnya yang ada di luar untuk membantai anak dan istrinya jika Frank masih bersikeras merahasiakan keberadaan uang tersebut. Frank yang berusaha memberontak malah tanpa sengaja melukai telinganya, hingga pada akhirnya ia jatuh pingsan. Setelah 2 hari, Frank akhirnya sadar dari pingsannya. Selama ia pingsan, Frank dijaga oleh Maurel. Sementara Nofri dan anak buahnya dikurung di ruang isolasi selama seminggu. Maurel berkata kalau hari ini ia akan dibebaskan, sebab orang yang menuntutnya tidak memiliki bukti yang akurat. Kemudian ia memberikan nomor teleponnya kepada Frank. Jika nanti membutuhkan bantuan, Frank bisa menghubunginya kapanpun ia mau. Karena Maurel merasa berhutang budi atas perlakuan baik Frank selama ia di penjara. Menanggapi hal itu, Frank pun lantas meminta Maurel untuk menjaga anak dan istrinya dari ancaman anak buah Nofri. Bukan hanya itu, Frank juga secara tidak langsung memberitahu Maurel keberadaan uang hasil rampokan yang ia simpan, untuk nantinya diserahkan kepada Lisa istrinya.
Ternyata Frank menyimpan uang tersebut di dalam kuburan ayahnya. Le site me dit que la surveille, qu'elle se met, il va pouvoir l'aider. Bien sûr, Franck. Di sini Maurel berjanji kalau dia tidak akan mengecewakan Frank. Setelah itu Maurel mengemasi barang-barangnya. Namun entah kenapa Maurel mengambil sampel rambut Frank untuk dibawa pulang. Hingga pada akhirnya Maurel pun kembali menghirup udara bebas. Keesokan harinya Frank dijenguk oleh seorang pria yang tak dikenal. Pria ini lalu mengenalkan dirinya bernama Carrega, seorang detektif yang menangani kasus Maurel. Carrega bertanya kepada Frank seperti apa sosok Maurel di dalam penjara, mengingat ia adalah teman satu selnya. Frank menjawab kalau ia tidak mengenal latar belakang Maurel, tetapi ia percaya kalau Maurel adalah orang yang baik. Dari penyelidikannya sejauh ini, Carrega justru meyakini sebaliknya, kalau Maurel bukan orang baik, melainkan seorang penjahat psikopat yang sangat gila, di mana korbannya selama ini kebanyakan adalah perempuan. Dalam beraksi, Maurel dibantu oleh istrinya. Diketahui kalau pasangan ini sangat cerdik dan manipulatif, terutama dalam menyiapkan bukti dan sidik jari, sehingga sampai saat ini polisi masih kesulitan menjerat mereka. Mendengar hal itu sontak membuat Frank sangat terkejut. Ia cemas akan keselamatan anak dan istrinya, yang sebelum ini sudah ia percayakan kepada Maurel, termasuk mengatakan letak uang hasil rampokan yang ia simpan. Frank masih tidak menyangka bisa tertipu dengan tampang Maurel yang lugu. Ternyata di balik itu semua, Maurel sebenarnya pembunuh berantai yang sangat gila. Sa prochaine victime. Je crois que c'est toi. C'est pour ça que j'ai besoin. Pada saat yang sama di tempat lain terlihat Maurel mengunjungi kediaman istri Frank. Sementara itu Frank terus-menerus mencoba menghubungi istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Jelas hal itu membuat Frank khawatir bukan kepalang. Bahkan ia berencana ingin kabur dari penjara tersebut. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan Maria, seorang polisi yang berhasil menangkap seorang mafia terbesar di kota ini. Adegan film berpindah di penjara. Di sore harinya Frank diserang oleh 3 orang mafia Rusia yang ingin balas dendam atas kejadian tempo hari. Sedangkan si penjara malah tertawa melihat Frank dikeroyok. Hingga pada akhirnya Frank berhasil membalikkan keadaan. Ketiga mafia tersebut ia buat tak berkutik. Bahkan sipir penjara yang tadinya tertawa girang juga ikut menjadi korban kebrutalan Frank. Setelah itu ia mengganti pakaiannya dengan pakaian sipir tersebut, dan ia berhasil mengelabui para petugas. Hingga dengan mudah Frank berhasil kabur dari penjara tersebut. Setelah kejadian itu, Maria lalu ditugaskan untuk menangkap Frank. Di sini Maria merasa heran, kenapa Frank memilih kabur, padahal masa tahanannya hanya tinggal 2 bulan lagi. Adegan beralih memperlihatkan Maurel yang tengah mencari mangsa, namun batal setelah ia melihat berita tentang kaburnya Frank dari penjara. Kemudian ia bergegas melaporkan hal itu kepada Sarah, istrinya. Jelas hal itu membuat mereka sangat khawatir, karena Frank pasti akan mencari mereka. Terlebih lagi saat ini Maurel dan istrinya telah menculik anak Frank dan menikmati uang hasil rampokannya. Sementara itu Frank secara diam-diam memasuki apartemennya, namun istri dan anaknya sudah tidak ada di sana. Hal itu membuat Frank semakin cemas akan keselamatan keluarga kecilnya itu. Pada saat yang bersamaan, Maria dan anggotanya mendatangi apartemen itu untuk menangkap Frank. Hingga pada akhirnya Maria berhasil membuat posisi Frank terpojok. Di sini Frank mencoba menjelaskan situasi yang terjadi. Tujuannya kabur dari penjara semata-mata untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Walaupun pada akhirnya Frank berhasil melarikan diri dari kejaran mereka dengan cara nekat melompat di atas kereta api yang sedang melaju. Lalu di malam harinya Frank mendatangi makam sang ayah untuk mengecek uang rampokan yang ia sembunyikan di sana. Namun ia sangat terkejut melihat jasad istrinya yang terbaring di dalam kuburan itu. Sementara uang hasil rampokannya telah lenyap. Dari sini Frank baru menyadari akan kesalahan terbesarnya, yaitu mempercayai Maurel. Setelah itu Frank menghubungi Maurel dari nomor telepon yang sebelumnya ia berikan.
Frank bertanya kenapa Maurel tega membunuh istrinya yang tidak berdosa. Maurel hanya menjawab kalau istri Frank memang enak saat dipakai, namun ia sangat cerewet, sehingga Maurel kesal lalu menghabisinya. Perihal anak Frank, Maurel memastikan kalau keadaannya akan baik-baik saja, asalkan Frank berjanji untuk stop mengejarnya. Namun tentu Frank tidak akan diam begitu saja. Alors j'ai préféré t'éviter ça. Donc, sauf bien. Ternyata saat ini Maurel sedang berada di sebuah rumah tua di tengah hutan, tempat ia membuang mayat-mayat mangsanya, di mana Maurel berencana akan menjebak Frank sebagai pelakunya dengan menaruh sampel rambut Frank yang telah ia kumpulkan selama di penjara, termasuk barang-barang yang terdapat sidik jari Frank. Setelah itu Maurel mengirim pesan kepada polisi, hingga di keesokan harinya pasukan polisi mendatangi tempat tersebut, dan mereka menemukan mayat seorang gadis beserta dengan sidik jari dan sampel rambut milik Frank. Jelas polisi akan berasumsi bahwa pelakunya adalah Frank, napi yang kebetulan baru saja kabur dari penjara. Di sana juga ada ayah dari korban yang bernama Ronnie. Ronnie jelas tidak terima anak perempuannya dibantai secara mengenaskan, dan ia berencana akan membalaskan dendamnya kepada Frank. Sementara itu, Frank mulai mencari keberadaan anaknya, dimulai dengan menemui Karega, detektif yang menyelidiki kasus Maurel. Tujuan Frank datang untuk meminta bantuan Karega dalam melacak keberadaan Maurel. Kemudian Karega menunjukkan berkas kejahatan Maurel selama penyelidikannya, di mana sebelum dihabisi, Maurel akan memperkaos korbannya terlebih dahulu. Bahkan di antara belasan korbannya, terdapat bocil di bawah umur. Mendengar fakta tersebut tentu membuat Maurel semakin khawatir akan nasib anak perempuannya, yang kini berada di tangan Maurel. J'ai porté le chapeau. Non, pas ces filles-là. Un gendarme. Setelah itu, Frank menyerahkan nomor telepon Maurel kepada Karega. Saat itu juga Karega mendatangi kantor polisi untuk melacak keberadaan Maurel dari nomor telepon tersebut. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Maurel, Karega langsung menghubungi Frank. Pada saat yang sama, pasukan polisi berdatangan untuk menangkap Frank yang kini berada di rumah detektif Karega. Menyadari akan kedatangan mereka, Frank berusaha untuk kabur. Namun sialnya ia berada dalam posisi terkepung. Lalu Frank menjadikan Maria sebagai sandera agar ia bisa segera kabur. Dari mulut Maria, Frank akhirnya tahu kalau sekarang ia menjadi tersangka atas pembunuhan yang tidak pernah ia perbuat. Di sini Frank hanya bisa berkata kepada Maria bahwa mereka semua telah diperdaya oleh pelaku sebenarnya. Sialnya saat ingin kabur, Frank sempat ditembak oleh Maria. Walau pada akhirnya Frank berhasil kabur atas bantuan Karega. Frank berencana akan pergi ke sebuah kota kecil karena diduga kuat di sanalah Maurel bersembunyi. Namun sialnya setiap jalan keluar telah diblokade oleh pihak kepolisian. Dan malangnya Karega tertembak oleh polisi. Kemudian Karega menyuruh Frank lompat dari mobilnya dan kabur menuju ke hutan. Sebelum akhirnya Karega tewas dan mobilnya mengalami kecelakaan. Sementara itu Ronnie masih melacak keberadaan Frank, orang yang ia anggap sebagai pelaku pembunuhan anaknya. Di kantor polisi, Maria kembali menilik berkas-berkas kasus pembunuhan ini. Ia menemukan sedikit kejanggalan akan keterlibatan Frank dalam kasus tersebut. Tak lama seorang petugas menyerahkan sebuah DVD yang merekam percakapan antara Frank dan Karega. Dari sinilah Maria akhirnya mengetahui kalau kasus ini berhubungan dengan teman satu sel Frank yang bernama Maurel. Et comment ça peut vous agiter du tueur? Adrien? Jean-Louis Morel. Di tempat lain terlihat Maurel dan istrinya sedang berjalan di sebuah pasar sambil membawa anak Frank. Ternyata saat ini Maurel tengah mengincar mangsa selanjutnya. Hingga pada suatu kesempatan Maurel berhasil membujuk gadis itu masuk ke dalam mobilnya. Namun di tengah perjalanan entah kenapa gadis itu memiliki firasat buruk. Ada yang tidak beres dengan gelagat Maurel dan istrinya. Lalu ia memberontak dan berusaha melarikan diri dengan kabur ke tengah hutan. Kemudian Maurel pun menyusulnya, hingga pada akhirnya gadis malang tersebut menjadi korban kejahatan Maurel. Sedangkan Frank telah sampai ke kota tujuan.
Ia sengaja memesan apartemen yang dekat dengan satu-satunya apotek yang ada di kota tersebut, di mana ia tahu kalau Maurel selalu mengkonsumsi obat penenang saat ia di dalam penjara. Setelah mengobati luka tembaknya, Frank lantas memantau setiap orang yang mendatangi apotek tersebut. Hingga di sore harinya, Frank melihat Maurel memasuki apotek tersebut. Saat itu juga Frank mengikuti mobil Maurel hingga mengarahkannya ke sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Pada saat bersamaan, pasukan polisi juga mendatangi kota tersebut setelah mereka mendapati laporan tentang seorang gadis yang hilang di kota itu. Sementara itu, Maria tengah dalam perjalanan mendatangi rumah Maurel dan disusul oleh pasukan polisi yang percaya bahwa Frank adalah pelaku yang sebenarnya. Tanpa mereka sadari, Ronnie mengikuti polisi secara diam-diam. Singkat cerita, Frank berhasil memasuki rumah Maurel dan mendapati anaknya sedang terbaring di tempat tidur. Tanpa membuang waktu, Frank langsung membawa anaknya itu pergi. Namun sialnya, Maurel menyadari kehadiran Frank dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Karena tak ingin anaknya kenapa-napa, Frank terpaksa membiarkan Maurel mengambil kembali anaknya. Di saat Maurel bersiap menghabisi Frank, tiba-tiba Maria muncul sambil menodongkan pistol, sehingga mereka berdua saling melepaskan tembakan. Sialnya, Maria terjatuh hingga pingsan, sementara Maurel tertembak di bagian mukanya. Je t'ai dit de lâcher ton arme. Sedangkan Frank segera membawa anaknya keluar dari rumah itu, disusul oleh Maurel sambil membawa senjatanya. Di lain sisi, istri Maurel berusaha membunuh Maria. Untungnya Maria segera sadar dan berhasil membalikkan keadaan. Sementara itu, Maurel berhasil membuat posisi Frank terpojok hingga ke tepi jurang. Tanpa basa-basi, Maurel langsung menembaknya. Beruntung Frank berhasil menggelantung ke tepi jurang. Saat Maurel ingin melepaskan tembakan kedua, ketua polisi muncul sambil menodongkan pistol ke arah Maurel. Di sini Maurel berpura-pura kalau ia hanya membantu polisi dalam memburu Frank yang seorang buronan. Saat Maurel berusaha menembak si ketua polisi, Maria pun muncul dan langsung menembak Maurel hingga ia terjatuh ke dalam jurang. Selanjutnya, Maria dan si ketua polisi berusaha membantu Frank untuk naik ke atas. Lalu tiba-tiba, Frank ditembak oleh Ronnie hingga jatuh ke jurang, di mana Ronnie masih mengira kalau Frank adalah pelaku pembunuh putrinya. Keesokan harinya, para polisi berhasil menemukan mayat Maurel di bawah jurang tersebut. Sementara Frank tidak berhasil mereka temukan. Tidak ada penjelasan apakah Frank masih hidup atau sudah mati. Tapi yang jelas polisi sudah tahu kalau pelaku pembunuh sebenarnya adalah Maurel. Berikut dengan pengakuan istri Maurel yang kini tengah dipenjara. 3 bulan pun berlalu. Terlihat anak Frank sekarang tengah berada di panti asuhan dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama ia mendapat sebuah amplop dari seseorang yang tidak dikenal. Ternyata amplop itu berisi lukisan yang dulu ia berikan kepada Frank ayahnya. Itu berarti saat ini Frank masih hidup. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.